Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Love of the Devil. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut di mana ketika mereka melihat patung manusia batu kemarin, Hussein pun langsung mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Sontak mereka pun beranggapan kalau itu pasti adalah ular piton bermata emas. Tapi di sana Due pun bilang kalau ular piton itu adalah monster yang suka menyendiri. Yang ternyata itu bukanlah ular piton melainkan adalah sekelompok manusia pohon. Jelas Hussein yang melihatnya, ia pun langsung menyuruh mereka untuk segera mundur. Tapi sayangnya para manusia pohon ini langsung melemparinya dengan banyak sekali batu dan menutup jalan keluarnya. Alhasil karena sudah seperti ini, mau tak mau mereka pun mencoba melawannya. Bahkan dengan kerjasama mereka bertiga, beberapa manusia pohon pun berhasil dieksekusi. Namun sayangnya para manusia pohon ini juga tak menyerah begitu saja dan langsung memberikan serangan dari berbagai arah. Alhasil mau tak mau mereka pun berhenti melawannya dan memutuskan untuk sembunyi saja. Tentunya Due pun berniat menggunakan semua sihir elemen apinya untuk mencari jalan keluar. Tapi di sana ketika mereka mau menyerang, para manusia pohon malah berhenti bergerak. Yang ternyata sekumpulan pasukan ini sedang menyambut bos mereka yaitu raja dari manusia pohon. Di mana sang raja ini bisa berkomunikasi dan menanyakan kepada Due dan kawan-kawan kenapa mereka membantai suku-sukunya. Selain itu, ia juga menuduh kalau Due dan pasukan ini adalah tiran bermata jahat. Alhasil Due pun langsung angkat suara dan mengatakan kalau mereka hanyalah manusia biasa. Yang tanpa diduga Raja Pohon pun malah tahu soal manusia karena katanya dulu ada manusia yang pernah datang ke sini, di mana dia adalah rajanya manusia yang tak lain dan tak bukan yaitu Aragon Roland. Sontak Due yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal karena faktanya setiap hal aneh yang ia temui pasti berhubungan dengan Aragon Roland. Yang pada akhirnya Due lah yang bertanya balik kenapa suku-sukunya malah menyerang mereka yang notabene tidak bersalah. Alhasil raja pun langsung meminta maaf karena katanya para sukunya ini tidak mengenal manusia. Selain itu mereka juga munculnya di mulut ngarai yang membuat mereka pun dianggap sebagai tiran bermata jahat. Sontak Due yang mendengarnya karena ini hanyalah kesalahpahaman, jadi ia pun meminta untuk berdamai saja. Tapi sayangnya raja menolak akan hal itu. Bahkan meskipun Due sudah memberikan banyak alasan, raja tetap menghukum mereka atas dasar sudah menyakiti suku-sukunya. Sampai raja sendirilah yang mengatakan kalau ia menginginkan sebuah kompensasi. Sontak Due pun lagi-lagi dibuat bingung dan menyuruh Raja Pohon untuk menceritakan dulu masalahnya dengan tiran bermata jahat. Dengan begitu mungkin saja ia bisa memberikannya kompensasi. Jadi tiran bermata jahat itu sudah mengambil harta karun yang menjadi tumpuan hidup manusia pohon. Bahkan ialah yang mengusir mereka dari ngarainya. Yang ternyata harta karunnya adalah air mancur awet muda. Di mana fungsinya sendiri adalah bisa memperpanjang umur dari para manusia pohon. Selain itu, airnya juga dapat menyembuhkan berbagai luka apapun dan juga dapat merangsang kekuatan sihir sampai tingkat lanjutan. Yang pada akhirnya Due pun mengajaknya untuk membuat kesepakatan, di mana ia akan mengalahkan tiran bermata jahat dan akan mencarikannya air tersebut supaya mereka bisa dilepaskan. Alhasil mereka pun sepakat dan Due dilepaskan terlebih dulu. Di sana di perjalanan Hussein pun bilang kalau Aragon pasti berada di markas dari tiran bermata jahat. Yang ternyata tiran bermata jahat itu adalah sebutan lain dari ular piton emas. Tentunya karena kekuatannya bisa membuat orang berubah menjadi batu, jadi Nail pun membagikan sebuah kacamata hitam. Di sanalah Due yang melihat kebaikan Nail yang sangatlah tulus, ia pun akhirnya mengatakan identitasnya yang asli kalau ia adalah anak dari keluarga Rollins.
Tapi tanpa diduga, Nail tak peduli dengan identitasnya dan mengatakan mau Dwayne ataupun Walker, ia tetap adalah saudaranya. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di markas dari ular pitonnya. Tapi di sana mereka pun langsung disambut oleh sebuah patung yang menyuruhnya untuk segera pergi. Selain itu, menyadari kalau mereka adalah manusia, patungnya juga mengingatkan setiap manusia yang datang ke sini pasti akan berakhir menjadi batu. Bahkan ia pun langsung memberikan serangannya. Sayangnya teknik tersebut bukanlah apa-apa dan bisa di-counter dengan mudah. Bahkan Hussein juga tak segan-segan untuk menebas patung tersebut. Yang ternyata patung tadi dikendalikan oleh seekor monster tikus yang bisa berbicara. Sontak monster tikus sendiri, ia pun langsung ketakutan dan memberikan beberapa penawaran supaya ia diampuni. Bahkan ia pun bilang kalau sebenarnya ia juga adalah manusia. Yang ternyata nama manusianya dulu adalah Gargamel. Sejadi Gargamel itu adalah penyihir di tingkat 8 dan merupakan anggota dewan dari persekutuan sihir, di mana kemampuannya memang adalah berubah bentuk. Tapi minusnya, Gargamel ini hanyalah seorang penyihir lemah dan paling pengecut dalam sejarah. Di sana Gargamel pun bilang kalau ini semua adalah kesalahan penyihir pengecut yaitu Aziz. Yang ternyata 20 tahun yang lalu ia dan Aziz pergi ke tempat ini. Namun sayang semua orang malah terpana oleh penampilan dari ularnya dan beberapa orang pun menjadi batu. Yang ternyata penunggu tempat ini bukan sekedar ular piton mata emas, melainkan adalah tahap akhir dari garis keturunannya yaitu Ratu Medusa, ikan wedding. Kemudian Gargamel pun mengajak mereka masuk ke dalam. Di sana ia pun mengingatkan kalau air awet muda itu sangatlah berbahaya. Di mana setelah Ratu Medusa meminumnya dulu, di saat itu jugalah ia yang tadinya adalah ular piton langsung berevolusi menjadi ratu. Bahkan ia harus kehilangan kemampuan transportasinya dan selamanya akan menjadi manusia. Sejadi Ratu Medusa ini adalah satu-satunya monster yang bisa berubah menjadi manusia, di mana matanya bisa mengubah musuh menjadi batu dan rambutnya bisa berubah menjadi jutaan ular piton. Tapi di sana Dwayne malah tak gentar sama sekali dan tetap berniat untuk menemui Ratu Medusa. Apalagi tujuan mereka ke sini bukan cuma untuk air mata saja, melainkan juga menginginkan mata Medusa, ikan waduh. Yang pada akhirnya mau tak mau Gargamel pun membawa mereka ke tempat ujian untuk menemui Ratu Medusa. Di sana terlihat ada 3 pintu masuk dan terdengarlah suara dari Ratu Medusa. Di mana ia pun malah menyebut nama Dwayne yang membuat Dwayne pun menjadi sedikit tertantang dan langsung memasuki pintu tengahnya. Sama halnya dengan Hussein dan Nail, mereka pun juga langsung mengikuti Dwayne dan masuk ke pintunya masing-masing. Tapi di sana ketika Dwayne memasuki pintunya tadi, ia pun malah kembali lagi ke dunia asalnya. Yang ternyata ujian untuk bertemu Ratu Medusa adalah melewati ilusi ini. Sama halnya dengan Hussein, ia pun terkena ilusi masa lalu yaitu pada saat berperang dulu. Bahkan ia bertemu lagi dengan Lucas. Sontak Hussein yang belum menyadari akan ilusinya, ia pun benar-benar sangatlah kaget melihat Lucas yang masih hidup. Di sana Lucas sendiri juga langsung berpesan jika di peperangan ia sudah sekarat, maka ia pun meminta agar temannya yaitu Hussein lah yang mengeksekusinya. Sampai Hussein lah yang protes kenapa mereka harus berperang. Bahkan ia pun mengeluhkan karena hidupnya seperti ini. Sontak hal itu membuat Lucas lah yang sangatlah marah dan mengingatkan kalau Hussein adalah kesatria terbaik di kuilnya. Tapi sayang Hussein sudah tak peduli dengan gelarnya itu. Balik lagi ke Dwayne, di sana ia yang sadar kalau ini adalah sebuah ilusi. Ia pun langsung berkomunikasi dengan Ratu Medusanya langsung. Di mana Medusa pun bilang kalau ia tak pernah menyukai manusia, tapi melihat dunia Dwayne yang sebelumnya ini, ia pun malah sangat tertarik. Alhasil Dwayne pun juga cukuplah kesal karena Ratu Medusa sudah membuatnya ingat dengan masa lalunya. Yang pada akhirnya ia pun langsung menghancurkan ilusi itu dan bisa dengan mudah keluar dari sana. Berbeda dengan Hussein, ia pun malah memutuskan untuk berkhianat dan melawan teman-temannya sendiri. Tapi di sana ia pun bilang kalau ia tak bermaksud untuk berkhianat, melainkan kuila yang memaksanya seperti ini. Namun tanpa diduga di dalam ilusi ini Hussein tidaklah sekuat yang kita kira dan malah Lucas lah yang mendominasi. Balik lagi ke Dwayne, di sana Medusa pun bilang kalau ia benci dengan manusia.
Tapi jelas Due pun langsung bilang sebenarnya mereka ini sudah senasib, di mana Ratu Medusa dipaksa menjadi manusia sedangkan ia dipaksa bereinkarnasi di dunia ini. Namun meskipun begitu, Due juga tak mau menyerah dan pasti akan merubah nasibnya ini. Dan oleh sebab itulah ia pun menyarankan agar Ratu Medusa beradaptasi dengan manusia. Bahkan jika ia mau mempercayainya, ia bisa mengajarinya tentang manusia. Yang tanpa diduga, Ratu Medusa malah menyetujui dan menyuruh Due untuk segera menemuinya. Dengan ini, Due pun dinyatakan lulus dari ujian dan ia pun tibalah di ujung dari pintunya. Di mana inilah sosok dari sang ratu ular terkuat, yaitu Ratu Medusa. Sontak Due yang melihatnya, ia pun langsung menggunakan kacamata hitamnya untuk berjaga-jaga. Yang ternyata Ratu Medusa ini sangatlah cantik dan menawan. Di mana ia juga bilang kalau Due menunjukkan sifat menarik dari seorang manusia. Dan oleh sebab itulah ia pun juga sangat tertarik. Tapi meskipun begitu, untuk Husin takutnya ia tidaklah sekuat Due dalam melewati ujian ini. Terbukti Husin yang notabene sangatlah kuat, di dalam ilusinya ia malah dihajar habis-habisan oleh si Lukas. Alhasil Due lah yang menjelaskan kalau Husin masih merasa bersalah karena sudah membunuh teman-temannya. Dan oleh sebab itulah ia pun meminta agar Medusa menyudahi saja ilusinya. Tapi sayangnya Ratu Medusa pun bilang ketika seseorang memulai ujiannya, maka hanya dia sendirilah yang bisa mengakhirinya. Sampai Husin pun akhirnya sadar kalau ini adalah sebuah ilusi. Tapi di sana Lukas tetap saja membujuknya agar ia mau kembali lagi ke kuilnya. Namun Husin pun akhirnya menceritakan jika saja ia tidak membobol area terlarang di malam itu, ia tak akan menjadi seperti ini. Yang ternyata ia menemukan sebuah rahasia besar di kuilnya, yaitu kuil sudah menyegel 13 roh oleh mantra jahat termasuk roh milik Aragon Roland. Sontak Lukas yang mendengarnya juga sangatlah kaget dan tak akan membiarkan Husin menyebarkannya. Tapi sayang, prinsip dari Husin sangatlah berbeda dengan mereka, di mana ia juga tak percaya dengan dewa dan ia pasti akan membongkar kebusukan dari kuil cahaya. Yang pada akhirnya karena alasan tersebutlah mau tak mau ia pun mengeksekusi Lukas. Dengan ini ia pun akhirnya dinyatakan lulus dan berhasil keluar dari ilusinya. Di sana Due pun bilang kalau ia tak berniat untuk mengetahui privasinya. Tapi karena sudah seperti tadi, mau tak mau ia pun tahu juga. Untungnya Husin tak terlalu mempermasalahkannya karena menurutnya siapapun yang mengetahui rahasia tadi, maka mereka akan menjadi musuh dari kuilnya. Di saat yang sama Nail pun juga selesai dengan ilusinya dan akhirnya keluar juga. Sampai Due pun memberikan rambut Ratu Medusa kepada Nail dan menyuruhnya untuk kembali dulu serta menyelamatkan Nyonya Erdomnya. Selain itu, Due pun juga mengenalkan kepada mereka semua kalau Ratu Medusa ini sudah menjadi teman baru mereka. Bahkan Ratu Medusa sendirilah yang membawa mereka ke sumber dari air mata awet mudanya. Di sana Medusa pun juga menjelaskan di sebelah kiri adalah mata air awet muda, sedangkan di sebelah kanan adalah kebalikannya. Alhasil Due pun langsung mengambil banyak airnya untuk menyelesaikan kesepakatan dengan manusia pohonnya tadi. Selain itu, tanpa diduga Ratu Medusa pun bilang kalau ia ingin ikut bersama Due dalam setiap perjalanannya. Ya lur ya, waduh. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget karena memang monster paling mengerikan sekelas Ratu Medusa malah ingin pergi ke dunia manusia. Di sana ia pun bilang kalau ia hanya ingin tahu tentang manusia, apalagi ia juga sudah muak berada di markasnya ini. Jelas Gargamel yang mendengarnya awalnya tidak setuju karena faktanya ia akan sendirian berada di sini. Tapi di sana Ratu Medusa pun bilang agar Gargamel juga ikut dengannya. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun langsung bersiap-siap. Sedangkan untuk Due menyadari kalau kombinasi timnya adalah ular, tikus, kesatria, dan penyihir, ia pun hanya geleng kepala. Tapi untungnya ia tak terlalu mempermasalahkannya dan menyetujui akan hal itu. Yang pada akhirnya mereka pun menemui Raja Pohonnya lagi dan menyelesaikan kesepakatan yang sudah dibuat. Alhasil Raja pun sangatlah berterima kasih dan memberikan Due sebuah trompet, di mana jika Due dalam bahaya tiup saja trompetnya itu. Dengan begitu seluruh manusia pohon siap membantunya kapan saja. Yang pada akhirnya untuk Nail sendiri ia pun memutuskan untuk kembali dan berpisah di hutan ini.
Berbeda dengan Due dan kawan-kawan, di sana Hussein pun bilang kalau mereka akan terus melanjutkan perjalanannya ke utara. Selain itu, ia pun juga menegaskan kalau ia melakukan ini bukan untuk penyihir Gan, melainkan karena mengikuti bimbingan dari Aragorn. Yang ternyata pada saat ia memasuki area terlarang dulu, jiwa Aragorn pun sempat muncul dan mengatakan karena Hussein bisa beresonasi dengan sihir yang ia tinggalkan, jadi seharusnya Hussein ini memiliki darah salah satu dari 13 anggota Saints Roland. Tentunya ia pun menyuruh agar Hussein mengikuti panduannya agar ia menemukan teman yang baru, di mana temannya inilah yang akan memimpinnya untuk menyelesaikan misi-misinya, sekaligus ia juga akan mendapatkan teknik bela diri terkuatnya. Balik lagi ke dunia nyata, di sana Hussein pun bilang kalau gerakan yang mereka ajarkan kemarin adalah dasar dalam melatih dokil langit berbintang. Alhasil Due yang mendengar semua cerita tadi langsung menanyakan bukankah Aragorn juga sangatlah mahir dalam hal sihir. Sampai penyihir Gan pun akhirnya muncul kembali dan mengatakan kalau ialah yang mewarisi sebagian sihir milik Aragorn. Sontak Hussein pun bilang kalau penyihir Gan ini juga merupakan rekan tim mereka, di mana ia adalah keturunan Aragorn juga. Tapi meskipun begitu, Hussein juga sangatlah kesal karena penyihir Gan sudah datang terlambat. Namun di sana ia pun bilang kalau kuil sudah mengirim para tetua untuk memburu Hussein. Jadi karena ia juga tak bisa mengungkapkan identitasnya, Hussein harus tetap sembunyi dulu. Sampai Due pun menanyakan apakah mereka berdua mau memenuhi permintaan terakhir Aragorn, yaitu membasmi kuil cahaya. Yang ternyata memang itulah tujuan mereka karena menurutnya permintaan terakhir Aragorn itu untuk mendamaikan dunia ini. Sontak Due yang mendengarnya langsung menanyakan lalu apa hubungannya dengan dirinya. Alhasil tak hanya Due saja, Hussein juga penasaran kenapa penyihir Gan sampai membawa Due sejauh ini. Yang pada akhirnya penyihir Gan pun bilang kalau kata-kata Due sudah mengingatkannya dengan teman lamanya yang tak lain dan tak bukan adalah Samel. Yang ternyata penyihir Gan lah yang membimbing Samel dalam mempelajari sihir bintang. Selain itu, sihir bintang sendiri sebenarnya adalah ciptaan dari Aragorn. Yang ternyata Samel itu adalah keturunan dari Aragorn juga. Namun ia menolak untuk mengikuti perintahnya dan lebih memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Sontak Due lah yang kali ini sangatlah marah karena penyihir Gan tak memberinya kesempatan untuk menolak juga. Tapi di sana penyihir pun bilang kalau Due tak bisa menolak sama sekali karena ini memang sudah takdirnya. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba lingkaran sihir yang ia buat untuk pasukan kuil sudah dihancurkan. Jelas karena yang kali ini para tetua lah yang turun tangan, jadi penyihir Gan pun mengajak mereka untuk segera pergi. Di mana ia juga langsung memanggil seekor monster ratu laba-laba. Bahkan dengan teknik sihirnya ia bisa menjinakkan monster tersebut dan menjadikannya sebagai kendaraan mereka. Tapi di saat itu juga lah Due menunjukkan tanduk iblisnya yang membuat Hussein pun curiga kalau Due bukanlah manusia. Untungnya sembari menaiki monster tersebut, penyihir Gan lah yang menjelaskan semuanya. Alhasil Gargamel pun juga langsung berubah menjadi kecil sembari mendengarkan cerita ini. Jadi penyihir Gan pun bilang suka atau tidak sebenarnya takdirlah yang sudah mempertemukan mereka semua. Yang ternyata penyihir Gan sudah memiliki pesan terakhir dari Aragorn yang merupakan sebuah ramalan. Bahkan ia percaya kalau Aragorn pasti sudah menguasai kemampuan sekelas para dewa. Awalnya Due tak percaya akan hal itu, sampai penyihir Gan lah yang menyuruhnya untuk membaca sendiri pesan dari Aragorn itu. Yang ternyata isi pesan dari Aragorn sebelum kematiannya, ia menuliskan semua peristiwa besar dalam sejarah pemerintahan. Selain itu, Aragorn juga menuliskan kalau seseorang yang memiliki tanduk iblis lah yang akan menjadi pewaris dari misinya ini. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget karena ternyata Due lah yang menjadi pewaris dari Aragorn. Apalagi Aragorn bilang kalau Due akan dilindungi oleh kesatria terakhir di daratan yaitu Hussein. Bahkan Aragorn juga sudah menulis kalau Due pasti akan bertemu dengan Ratu Medusa dan pasti akan menemukan warisannya. Tapi setelah ia mendapatkan warisannya nanti, sayangnya pesan tersebut tidaklah lengkap dan sudah dirobek di bagian ujungnya. Jadi Due tak akan tahu apa yang akan terjadi nanti.
Jelas penyihir Gan yang mendengarnya langsung mengatakan kalau surat inilah yang menjadi alasannya untuk membawa Due ke utara ini. Apalagi di ujung dari wilayah utara inilah warisan yang ditinggalkan oleh Aragorn itu, di mana hanya Due seorang lah yang bisa membuka warisannya dan mencabut pedang peninggalannya. Tapi di sana bukannya senang, Due malah sangatlah marah. Namun penyihir Gan bilang sejak Due terlahir ke dunia ini, mungkin ia sudah ditakdirkan untuk hal ini. Tapi lagi-lagi Due tetap saja sangatlah marah karena menurutnya takdirnya ini sangatlah sial dan sama dengan mengantarkan nyawanya sendiri. Apalagi ia hanyalah seorang bangsawan kecil yang hanya ingin hidup bahagia. Tapi ia malah diberi tugas berat seperti ini. Sontak semua yang mendengarnya mencoba untuk mengerti dan tak mendebat Due sama sekali. Sampai di malam harinya Samel pun muncul dan mengatakan jika Due tak mau menerima takdirnya, maka tolak saja secara terang-terangan. Karena faktanya takdir bukanlah ditentukan oleh seseorang, melainkan dipilih oleh kita sendiri. Alhasil di pagi harinya mereka pun akhirnya keluar dari hutannya. Di sana Ratu Medusa yang melihat Due akhirnya mau menerima takdir ini, ia pun menanyakan apakah ini merupakan sifat manusia. Sontak Due pun bilang alasan ia menerimanya karena ia ingin mencobanya. Tentunya bukan untuk Aragorn melainkan untuk dirinya sendiri, ya kan? Widih. Cerita berlanjut di mana setelah Due menyetujui untuk mencari warisan dari Aragorn kemarin, di sana mereka pun langsung melanjutkan perjalanan melewati sebuah padang es, di mana di perjalanan mereka juga digempur oleh banyak serangan pedang. Alhasil mau tak mau penyihir Gan pun langsung menggunakan pertahanan sihirnya. Awalnya karena menggunakan pertahanan sihir akan menguras banyak kekuatan sihir, jadi Due pun menyarankan agar mereka terbang saja. Tapi sayangnya peraturan di tempat ini dilarang terbang sama sekali. Bahkan meskipun itu adalah orang terkuat sekalipun, di tempat ini ia tetap hanya bisa berjalan saja. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun tetap melanjutkannya. Sampai singkat cerita 2 hari pun sudah berlalu. Jelas penyihir Gan yang selalu menggunakan pertahanannya, kali ini ia pun mulai terseok-seok dan kehabisan energi sihir. Sontak Due yang melihatnya, ia pun langsung berinisiatif untuk menggantikannya. Yang ternyata sihir penghalang tadi sudah menyatu dengan tongkatnya ini. Jadi jika Due ingin menggantikannya, ia hanya perlu mengendalikan sihirnya saja. Alhasil Due pun langsung dibuat kaget karena ternyata energi sihir yang dikuras benar-benar sangatlah banyak. Tapi meskipun begitu ia tetap memaksakan diri sembari menunggu penyihir Gan dalam memulihkan diri. Sampai Due pun ingat kalau Gargamel juga merupakan penyihir di tingkat 8. Alhasil ia pun langsung menyuruh Gargamel lah untuk menahan gempuran ini. Yang pada akhirnya mau tak mau Gargamel pun mencobanya. Bedanya ia tidaklah berdiam diri, melainkan ia menangkap ritme serangan dari badainya itu. Dengan begitu ia bisa sedikit menghemat energi sihir. Jelas Due yang menyadari kalau cara ini jauh lebih efektif, ia pun tetap berterima kasih. Bahkan ketika Gargamel sudah kehabisan energi, Due pun akhirnya turun tangan kembali dengan meniru caranya tadi. Bahkan kali ini Due beneran menunjukkan tanduk iblisnya dan memaksimalkan semua kekuatan sihirnya. Alhasil penyihir Gan yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena seharusnya Due hanya memulihkan kurang dari sepertiga kekuatan sihirnya. Tapi itu sudah setara dengan milik dari Gargamel. Selain itu, sebagai penyihir yang muda, Due juga tidaklah menyia-nyiakan sihir miliknya dan bisa dengan mudah meniru teknik dari seseorang. Tentunya kemampuan ini benar-benar sangatlah langka. Yang pada akhirnya penyihir Gan pun juga tak mau menyia-nyiakan waktunya dan melanjutkan lagi perjalanannya. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya bisa keluar dari padang esnya. Jelas mereka tinggal selangkah lagi untuk sampai di tempat warisan dari Aragorn, yaitu Gunung Dewa. Sejadi Gunung Dewa ini adalah rumah bagi makhluk terkuat yang ditinggalkan oleh para dewa. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah rumahnya bagi para klan naga. Yang ternyata para naga ini ditugaskan oleh para dewa untuk menjaga tempat tinggalnya. Selain itu, salah satu alasan naga layang menjaganya agar para manusia tidak pergi ke wilayah utara. Sontak Due yang menyadari kalau tempatnya sangatlah seram juga sangatlah yakin kalau manusia memang tak akan mau datang ke sini. Tapi ternyata di masa lalu ada seorang pria yang tinggal di sini dalam waktu yang sangatlah lama. Bahkan ialah satu-satunya manusia yang dapat mengintimidasi seluruh dari klan naganya. Yang sudah jelas orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Aragorn Roland.
Sampai penyihir Gan pun mengatakan kepada penjaga naga kalau kedatangan mereka ke sini sesuai dengan kontraknya, di mana mereka lah yang ditugaskan untuk mengambil warisan dari Aragon. Bahkan ia pun meminta agar penjaga mau mempertemukannya dengan pemimpin mereka. Tapi di sana penjaga pun bilang sesuai dengan tradisi, jika mau bertemu dengan pemimpinnya, maka mereka harus melawan dirinya dulu. Namun untungnya arti dalam pertarungannya bukanlah bertarung secara fisik, melainkan bertarung lewat pikiran, di mana mereka akan saling melemparkan pertanyaan atau teka-teki dengan sistem BO3. Tentunya jika sang naga bisa menjawab atau menyelesaikan teka-teki yang diberikan, maka ialah yang akan menang. Tapi jika tidak, maka Due dan kawan-kawanlah yang akan menang dan akan diizinkan masuk ke dalam. Alhasil sebagai seorang jenius, Due pun memberikan pertanyaan yang sangatlah sulit. Jadi pertanyaannya, di dalam sebuah kandang ada beberapa ayam dan kelinci, di mana di kandang itu terdapat 35 kepala dan 94 kaki. Jadi pertanyaannya, berapakah jumlah ayam dan kelinci di dalam kandang tersebut, ya kan? Waduh. Sontak naga yang tak pandai dalam soal matematika, ia pun benar-benar kebingungan. Bahkan ia pun langsung menyerah dan menanyakan jawabannya kepada Due. Yang sudah jelas dengan mudah Due pun bilang jika dihitung secara manual, maka total ayam ada 23 dan kelincinya ada 12 ekor. Dengan ini tim Due pun sudah mendapatkan satu kemenangannya. Kemudian giliran dari penyihir Gan lah yang mengajak naga untuk bertarung, di mana ia mengajaknya untuk bermain gunting batu kertas. Jelas peraturannya cukuplah simpel. Jika naga bisa menang sebanyak 10 kali, maka ia akan mengaku kalah. Alhasil sang naga pun lagi-lagi menyetujui. Tapi sayangnya karena naga ini hanya memiliki cakar dengan 2 jarinya, jadi penyihir Gan pun hanya menggunakan batu saja yang membuat ia pun bisa menang dengan mudah ya lur ya. Waduh. Yang pada akhirnya mau tak mau penjaga naga pun harus mengakui kekalahannya dan membiarkan mereka untuk masuk ke dalam. Di sana penyihir Gan pun langsung mengatakan kalau pemimpin dari klan naga ini sangatlah benci dengan manusia, jadi mereka harus menjaga sikap. Apalagi jika ia sudah berubah menjadi naga, maka tak akan ada satupun orang yang bisa melawannya. Bahkan jika bukan karena kontrak milik Aragon, takutnya penyihir Gan sendiri sudah lama meninggoy di sini 200 tahun yang lalu. Sampai terdengarlah suara dari pemimpinnya yang menyambut kedatangan dari mereka. Bahkan ia juga memuji penyihir Gan yang katanya adalah penyihir terkuat di antara para manusia. Yang ternyata inilah sosok dari pemimpin naga, di mana nasibnya ini sama seperti Ratu Medusa dan sudah berubah menjadi manusia. Jadi kita akan memanggilnya dengan sebutan Bang Naga aja, ya kan? Sontak Due yang melihatnya awalnya tak percaya, apalagi tanduk milik Bang Naga ini juga sudah patah satu. Sementara untuk Bang Naga, ia pun langsung to the point dan menanyakan soal kedatangannya. Yang sudah jelas penyihir Gan pun bilang kalau kedatangan mereka ke sini untuk memenuhi kontrak Aragon, di mana ia sudah membawa pewaris dari Aragon yang bisa membuka warisannya. Tapi di sana menyadari kalau kekuatan sihir Due sangatlah lemah, Bang Naga pun awalnya sangatlah ragu. Namun meskipun begitu, ia mencoba untuk percaya dan memberikan kunci dari pintu warisannya. Jelas ia pun mengingatkan jika mereka tak bisa membuka pintu tersebut, maka konsekuensinya benar-benar sangatlah besar. Apalagi sembari mengeluarkan kekuatannya, ia pun bilang sampai saat ini ia masih sangatlah benci dengan manusia, terutama Aragon Roland. Sontak Due dan Hussein yang memang tak siap, mereka pun harus menerima serangan yang cukuplah telak. Tapi untuk Gargamel dan Ratu Medusa, mereka malah tidaklah kenapa-napa. Yang ternyata serangan tadi hanya ditujukan kepada manusia saja. Jelas karena mereka berdua bukanlah manusia, jadi mereka tak terkena efek apapun. Yang pada akhirnya mereka pun juga langsung bergegas pergi ke tempat dari warisannya. Yang ternyata kunci dari pintunya itu adalah tanduk milik Bang Naga yang sudah patah tadi, di mana dijelaskan Aragon lah yang mematahkan tanduknya ini. Sampai mereka pun akhirnya tiba di pintu warisan milik Aragon. Di sana Due yang melihatnya awalnya sangatlah bingung karena pintu dan kunci tidaklah saling menyatu. Tapi penyihir Gan juga tak tahu akan hal ini karena faktanya ramalan bilang hanya Due lah yang bisa masuk ke sana. Sampai menyadari kalau ada 2 lubang kecil yang menyerupai sebuah mata, Due pun mencoba untuk mengintipnya. Yang tanpa diduga seketika itu juga Due pun langsung diserap masuk ke dalam pintu tersebut.
Yang ternyata tanduk naga tadi hanyalah sebuah bukti kalau ia adalah penerus dari Aragon, karena terlihat di dalam warisan itu juga sudah dijaga oleh naga apinya. Alhasil dengan adanya tanduk tersebut, Due tidaklah kenapa-napa dan tibalah di suatu tempat yang terdapat satu peti rakasia. Tapi di saat yang sama ternyata Bang Naga tadi juga ada di tempat itu. Sontak Due pun benar-benar sangatlah kesal karena Bang Naga sudah melanggar janjinya dulu, di mana hanya keturunan Aragonlah yang boleh datang ke sini. Namun Bang Naga tak peduli sama sekali, apalagi di kontraknya dulu tidak tertulis kalau seseorang dilarang untuk menonton. Yang pada akhirnya ia pun langsung memaksa Due untuk membuka peti matinya. Tapi sayangnya tindakan tersebut malah membuat petinya pun mengeluarkan sebuah petir dan menghukum Bang Naga ini. Di sanalah ia pun benar-benar sangatlah marah kepada Aragon karena katanya meskipun sudah meninggoy, Aragon selalu menyulitkannya. Yang ternyata ia bisa menjadi manusia ini karena ulah dari Aragon Roland, di mana pada saat itu Aragon datang ke tempat ini untuk melawannya. Tapi demi pertarungan yang adil, Aragon menipu Bang Naga untuk meminum air awet muda sehingga ia harus kehilangan tubuh naganya. Bahkan hal ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Selain itu, Aragon juga menggunakan orang-orangnya untuk memaksanya dalam menandatangani kontrak yang ia buat. Tentunya karena pewaris Aragon sudah lahir, jadi ia pun langsung memaksa Due untuk membuka warisan itu. Awalnya Due tak mau membukanya karena takutnya setelah semuanya berakhir nanti, Bang Naga tetap akan membunuh mereka. Alhasil melihat Due yang menguji kesabarannya, Bang Naga benar-benar sangatlah marah dan langsung mengeluarkan kekuatan esnya. Tapi di sana meskipun sudah hampir membeku, Due tak gentar sama sekali karena memang jika ia mati, maka Bang Naga akan selamanya menjadi manusia. Yang pada akhirnya Bang Naga lah yang mengalah dan akan membiarkan Due untuk membuka petinya seorang diri. Sontak Due pun langsung memanggil Samel dan memintanya untuk menyelamatkannya. Bahkan ia pun memerintahkan Samel untuk keluar dan membawa teman-temannya pergi duluan. Karena faktanya Bang Naga ini bukanlah tandingan mereka. Alhasil mau tak mau Samel pun menyetujui. Sampai tiba-tiba terdengarlah suara dari peti tersebut yang menyuruh Due untuk membukanya. Yang ternyata setelah dibuka, isi dari petinya hanyalah seekor penguin yang kecil yang bisa berbicara, ya kan? Waduh. Sontak menyadari kalau warisan Aragon ini hanyalah seekor penguin yang kecil, Due pun benar-benar sangat kecewa. Apalagi perjalanan mereka untuk sampai ke sini sudah mempertaruhkan nyawa. Tapi jelas penguin pun mencoba menenangkan dan menjelaskan kalau tuan aslinya adalah Aragon Roland, di mana ia meninggalkannya di peti ini dan menyuruhnya untuk tidur. Sampai ketika ada seseorang yang membuka petinya lagi, maka orang itulah adalah tuan barunya. Dan oleh sebab itulah karena Due lah yang membukanya, jadi ia pun menyebut Due sebagai tuan. Sontak Due pun langsung menanyakan apakah ia bisa menggunakan sihir, poit ataupun sebuah dosi. Sayangnya penguin ini tak bisa melakukan apa-apa kecuali berbicara, ya lur ya. Waduh. Jelas Due pun lagi-lagi sangat kecewa. Sampai Bang Naga pun muncul kembali dan sangatlah penasaran dengan isi dari petinya tadi. Tapi di sana menyadari kalau isinya hanyalah seekor penguin, ia pun hanya tertawa lepas dan langsung meremehkannya. Namun penguin pun bilang kalau ia dapat membantunya dalam memulihkan tubuh naganya. Alhasil Bang Naga yang tadinya meremehkan sekarang sangatlah antusias. Tapi di sana Due langsung memanfaatkan kesempatan dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan, di mana mereka akan memberitahukannya soal memulihkan tubuh dengan syarat Bang Naga harus bersumpah dan harus melepaskan mereka semua. Bahkan mulai sekarang sampai seterusnya mereka akan berdamai saja. Sontak Bang Naga tak keberatan sama sekali, tapi ia juga memberikan syarat tambahan, di mana Due langsung menghampiri teman-temannya lagi dan memutuskan untuk segera pergi. Yang ternyata perjanjiannya tadi Due dan penguin sudah memulihkan tubuh dari Bang Naga, di mana Bang Naga melakukan teknik transformasi dan memadatkan air awet mudanya. Dengan begitu ia akan menjadi naga lagi secara permanen. Tapi minusnya mereka hanya diberikan waktu 2 hari untuk keluar dari hutan bekunya. Jelas di hari yang ketiga Bang Naga akan menyusulnya dan mencoba untuk membunuh mereka semua, ya lur ya. Waduh.
Dan oleh sebab itulah Due dan kawan-kawan pun mencoba mati-matian untuk keluar dari hutannya secepat mungkin. Sampai singkat cerita mereka pun sudah memasuki hari kedua. Sayangnya dengan kekuatan sihir yang minim, misi pelarian ini benar-benar sangatlah lambat. Sampai Due dan kawan-kawan pun memutuskan untuk berhenti dan memikirkan cara yang lain. Karena faktanya jika diteruskan lambat laun mereka pasti akan terkejar. Jadi karena prediksinya Bang Naga akan menyusul besok siang, jadi penyihir Gan pun menyuruh Hussein untuk melakukan tugas terakhir, di mana Hussein lah yang akan membawa Due keluar dari hutan ini, sedangkan ia sendiri akan mencoba menahan Bang Naganya sendirian. Jelas apapun yang terjadi, mau mereka harus mengorbankan nyawanya semua, Due tetap harus keluar dari hutan ini. Sontak Due pribadi awalnya tidak setuju karena memang ia juga tak akan bisa hidup tenang jika harus mengorbankan semua teman-temannya. Alhasil perdebatan pun tak bisa dielakkan. Sampai Penguin lah yang mengatakan kalau dulu Aragorn pernah bilang kalau di padang es ini ada sesuatu yang sangatlah aneh. Dan oleh sebab itulah Aragorn juga meninggalkan sebuah harta yang dapat membawa orang-orang keluar dari padang es dengan selamat. Yang ternyata harta itu adalah sebuah pedang yang disebut sebagai berlindung dari angin. Tapi di sana ketika Due membuka sarung pedangnya malah tak ada pedangnya sama sekali dan hanya muncul sebuah permata. Yang ternyata permata ini adalah pesan yang direkam oleh Aragorn menggunakan sihir miliknya. Di mana ia pun mengucapkan selamat kepada Due karena sudah menemukan peninggalannya. Selain itu, ia pun juga berpesan untuk menjaga penguinnya baik-baik karena menurutnya penguin tersebut pasti akan sangat membantu. Bahkan ia juga meminta agar Due menjaga permatanya karena memang permata inilah yang akan memberikannya kekuatan. Belum sampai di situ karena hatinya masih berada di tangan Chris, jadi ia pun menyuruhnya untuk mengambilnya lagi. Dan terakhir untuk masalah di padang es ini, mereka harus pandai dalam mengendalikan kekuatan sihir. Dengan begitu mereka pasti akan selamat. Yang pada akhirnya penyihir Gan lah yang turun tangan lagi untuk memimpin pelariannya. Apalagi waktu yang mereka punya sudah tak lama lagi. Sampai singkat cerita di hari yang ketiga, mereka pun sudah tinggal selangkah lagi untuk mencapai hutan bekunya. Tapi sayangnya di saat itu juga lah Bang Naga pun juga sudah bergerak dan berhasil menyusulnya. Alhasil meskipun mereka sudah menambah kecepatan, sayangnya Bang Naga tetap berhasil nyusul dan memberikan serangannya. Sontak penyihir Gan lah yang lagi-lagi turun tangan untuk menghadang naga tersebut. Tapi sayang hal itu sia-sia dan Bang Naga sudah ada tepat di depan mata. Jelas Hussein yang melihatnya kali ini ialah yang turun tangan dan langsung menggunakan dosi emasnya untuk menyerang. Sama halnya dengan penyihir Gan, ia pun langsung menggunakan sihir bintangnya untuk menahan pergerakan dari Bang Naga. Alhasil Hussein tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mengkombokannya menggunakan tebasan bintangnya. Namun sayangnya meskipun berhasil memberikan serangan yang cukuplah telak, aura dari Bang Naga tidak melemah sedikit pun. Yang ternyata ia menggunakan armor Dewa Naga untuk menahan semua serangan tadi. Bahkan kali ini ialah yang mencoba untuk menyerang balik. Tapi lagi-lagi Hussein juga tak menyerah dan mencoba untuk menyerangnya. Sayangnya untuk yang kali ini Hussein harus terkena semburan api yang membuat ia pun menjadi gosong. Jelas Due yang melihat teman-temannya bertarung mati-matian, ia pun benar-benar kecewa dengan dirinya karena hanya menjadi beban saja. Sampai melihat keadaan yang sudah tidak kondusif, Ratu Medusa lah yang turun tangan dan akhirnya melepaskan tutup matanya. Bahkan ia pun mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat naganya menjadi batu. Sontak Bang Naga sendiri awalnya sangatlah kaget karena Ratu Medusa malah membela manusia. Tapi di sana Ratu Medusa bilang kalau para manusia ini adalah teman-temannya. Yang pada akhirnya dengan seluruh kekuatannya Ratu Medusa pun berhasil merubahnya menjadi batu. Namun meskipun begitu di saat itu juga lah Medusa pun kehabisan seluruh energi dan langsung jatuh pingsan. Bahkan ia pun langsung meminta agar Due kembali menutup matanya lagi. Jelas penyihir Gan yang melihatnya sangatlah berterima kasih.
Tentunya ia pun langsung menyuruh Due untuk meninggalkan tempat tersebut karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Awalnya Due pun beranggapan kalau Bang Naga sudah tak akan bisa bergerak lagi. Tapi sayang ini adalah Dewan Naga terkuat, di mana meskipun sudah menjadi batu, namun ia pasti akan pulih kembali. Dan benar saja terlihat batu dari Medusa tadi perlahan mulai retak di tubuh dari Bang Naga. Sontak penyihir Gan pun langsung memberikan semua barang-barangnya kepada Due dan mengatakan jika suatu saat Due merindukannya, maka jaga saja murid satu-satunya yaitu Pipian. Yang pada akhirnya Hussein pun juga tak mau menyia-nyiakan pengorbanan dan langsung menggendong Due untuk segera pergi. Dengan ini meskipun berat hati, mereka pun mau tak mau harus meninggalkan penyihir Gan. Bahkan mereka juga langsung memberikan penghormatan terakhirnya. Di sana Gargamel juga sangat bersyukur sudah bisa bertemu dengan penyihir legendaris seperti penyihir Gan ini. Yang ternyata berkah Dewa Naga hanya dapat digunakan setiap 100 tahun sekali. Tentunya meskipun Bang Naga bisa meloloskan diri dari batu Medusa, setidaknya itu sudah menghabiskan banyak energi. Sedangkan untuk Bang Naga melihat penyihir Gan yang hanya seorang diri, ia pun sangatlah meremehkannya. Sontak penyihir Gan pun mengakui kalau sihirnya memang tidak sebanding dengan kekuatan naga. Dan oleh sebab itulah ia pun berubah juga menjadi naga untuk melawan Bang Naga ini. Yang ternyata penyihir Gan menggunakan mode transformasi druidik sebagai pertarungan terakhirnya. Jelas Due yang melihatnya dari kejauhan benar-benar sangatlah kaget. Berbeda dengan penyihir Gan, ia pun bilang menurut aturan dari naga emas, jika anggota klan naga saling bertarung, maka mereka tak boleh menggunakan sihir apapun dan harus bertarung dengan cara yang kuno. Di mana pertarungannya hanya boleh mengandalkan fisiknya masing-masing. Alhasil Bang Naga pun tak keberatan sama sekali yang membuat pertarungan antar naga pun tak bisa dielakkan lagi. Yang sudah jelas naga milik penyihir Gan bukanlah tandingan dari Bang Naga ini. Tapi meskipun begitu karena tujuannya adalah mengulur waktu, ia pun mencoba mati-matian dan berjuang sampai titik darah terakhir. Sampai naga milik penyihir Gan pun akhirnya terkena serangan telak dan harus kehilangan satu sayapnya. Alhasil ia pun langsung jatuh ke bawah. Bahkan Bang Naga benar-benar menghabisinya tanpa ampun dan tak memberikan kesempatan hidup sama sekali ya lur ya. Waduh. Dengan ini kita pun harus kehilangan sosok penting yaitu penyihir Gan yang harus pamit dari series ini. Tapi untungnya dengan pengorbanannya itu Due dan kawan-kawan pun berhasil keluar dari hutannya. Selain itu, di saat yang sama, tiba-tiba bintang pun akhirnya jatuh yang menandakan kalau penyihir Gan selaku penyihir terkuat di seluruh benua sudah resmi meninggal. Sontak persekutuan sihir yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya sebenarnya siapa yang bisa membunuh penyihir Gan. Berbeda dengan Pipian mengetahui kalau gurunya sudah tak ada, ia pun benar-benar sangatlah sedih. Sampai singkat cerita 15 hari pun sudah berlalu dan Due serta pasukannya sedang berada di markas dari Ratu Medusa. Di sana Due pun membaca semua ramalan milik Aragon termasuk peninggalan milik penyihir Gan tadi. Yang ternyata lanjutan dari isi pesan yang sobek kemarin ketika Due sudah mendapatkan warisannya, ia juga akan mendapatkan peninggalan dari penyihir terkuat. Di sanalah Due pun baru tahu kalau penyihir Gan sudah dari awal mengetahui ramalan ini dan ia sudah pasti akan meninggal. Dan oleh sebab itulah ia merobek ujung kertasnya agar mereka tak mengetahui endingnya sampai ia sudah tak ada. Jelas Due pun beranggapan ketika penyihir Gan menculiknya kemarin, artinya penyihir Gan sudah beneran siap untuk kehilangan nyawanya sendiri. Sontak Due pribadi langsung terpikir dengan Pipian yang pasti sangatlah sedih. Di sana Due juga sangat menyesal karena faktanya sejak ia bereinkarnasi ke dunia ini, ia selalu bersembunyi dan ketakutan. Berbeda dengan penyihir Gan, ia tak pernah takut dengan apapun dan selalu bergerak maju. Sampai Due pun juga membaca surat peninggalan dari penyihir Gan, di mana penyihir Gan bilang ketika Due membaca surat ini, ia pasti sudah tak ada. Bahkan sejak awal ia sudah tahu kalau ini adalah perjalanan terakhirnya. Yang pada akhirnya dengan tekad yang kuat, Due pun langsung menggunakan sabuk milik penyihir Gan dan menemui teman-temannya lagi. Di mana ia pun langsung mengatakan untuk bergerak lagi. Bahkan tak peduli apapun yang terjadi di masa depan, kali ini ia tak akan mundur lagi dan pasti akan menghadapinya. Ya lur ya, wede. Era baru sekaligus semangat baru ya kan.
Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Dway? Apakah di part berikutnya ia akan memulai perjalanan baru dengan teman-teman barunya ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zeh, kakak.